Rumah kali ini dirancang untuk hemat energi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bahkan disimulasikan dulu nih cahaya matahari, arah angin, termal, dan tekanan udaranya sebelum dibangun. Yaudah kita bahas lengkapnya aja yuk bareng Serasa Arsitek. Nah teman-teman, sekarang kita udah ketemu sama arsiteknya Mas Kavi. Ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Oh iya, boleh memperkenalkan diri dulu Mas? Halo, nama saya Kavi Pangestu dari Serasa Arsitek. Ini proyek kita namanya Biohouse Jagakarsa. Oh iya, dari namanya aja Biohouse. Ini boleh diceritain nggak Mas, kenapa dinamakan Biohouse? Iya, jadi ada satu konsep dalam arsitektur disebut dengan bioclimatic. Bioclimatic sederhananya adalah usaha untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di site seperti angin, cahaya alami untuk menekan beban energi yang ada di rumah. Jadi gambarannya adalah secara umum desain yang berusaha untuk lebih ramah lingkungan, lebih menghemat energi, dan yang terakhir juga memikirkan faktor kesehatan. Oke, dan emang nanti terimplementasikan semua ketika kita udah masuk ke dalam ya Mas ya? Ya, insya Allah. Nah, sebelum kita bahas desainnya lagi Mas, boleh tahu nggak luas tanahnya ini berapa, luas bangunan berapa, dan ini kan terlihat ada 2 rumah berarti ya? Baik, sebenarnya ini ada 3 tanah ya. In total 1.300, jadi kalau dilihat ke kiri, ada bangunan di belakang ini ada kedai yang punya klien juga. Lalu lot yang kedua ini rumah pertama Biohouse Jagakarsa 1 kita nyebutnya. Ini rumah Banada, luasnya 310-an. Yang terakhir rumah orang tuanya Banada, ini Biohouse Jagakarsa 2 kita nyebutnya. Karena konsepnya hampir semua proyek-proyek Serasa ya kita berusaha untuk mengimplementasikan konsep bioclimatic itu. Dan ini juga masih ada area tengahnya di sini yang jadi area taman yang nyatu ya Mas ya antara kedua rumah ini ya. Jadi gini, salah satu konsep sustainable adalah terkait bagaimana kita mampu meresapkan air sebanyak-banyaknya ke site kita. Jadi kalau kita lagi musim kering, kita di tropis gitu ya, lagi musim kering, kualitas air kita masih bagus, yaitu zero run off. Kita juga nggak berusaha buang air kita langsung ke lingkungan. Jadi kalau Mas Mbak lihat, mostly 100% dari ruang terbuka di rumah ini nggak ada perkerasan. Semuanya porous. Semuanya berpori ya? Berpori, menyerap. Nah teman-teman, sebagai informasi juga, jadi ownernya rumah yang ini, Mbak Nada itu juga konten kreator juga ya Mas ya? Benar, dan beliau founder dari Sustainable Indonesia. Sebuah komunitas yang berusaha bergerak di bidang sustainable. Nanti kita akan ketemu dan ngobrol-ngobrol juga sama beliau. Nah, terus kalau kita lihat Mas, selain konsepnya bioclimatic dan emang kelihatan juga ya banyak sekali unsur-unsur alamnya, salah satunya dari vegetasinya juga ya Mas ya. Yang diperhitungkan juga kah berarti ketika pendesainan? Benar. Jadi sebenarnya bioclimatic itu fokusnya di bentuk bangunannya Mas. Goals pertamanya dia menurunkan suhu secara alami dari potensi yang ada di site gitu ya. Jadi salah satu penerapan konsep bioclimatic di fasad bisa Mas lihat, kita ada roster Mas. Sini ya. Nah, roster ini sengaja kita buat menerus dari bawah sampai ke atas. Ini ngebantu suplai angin dari arah selatan. Setelah kita studi angin dari, sebenarnya kita melakukan research dulu di awal, dan ada data-data yang bisa kita download dari weather station. Jadi yang merekam dia 10 tahun terakhir angin tuh bergeraknya dari arah mana sih? Itu ada Mas. Dan itu diperhitungkan? Dan itu diperhitungkan. Dimasukkan ke dalam simulasi dan kita pakai nih di dalam desain nanti penerapannya gimana. Salah satunya adalah angin dari selatan cukup cukup baik. Ini ada roster, masukkan udara dari selatan. Itu yang pertama. Terus di bioclimatic karena tadi bentuk arsitekturnya ya yang kita coba kedepankan. Rumah ini juga menerapkan konsep rainwater harvesting untuk air ya. Jadi semua air hujan, kalau Mas perhatikan itu turun kita tadangin pakai talang. Kalau Mas perhatikan ada yang kelihatan sebenarnya di sini ada pipa ngumpet. Oh ya, makanya tadi baru mau bilang loh, ini talangnya mana? Oh ternyata di sini ya.
Lalu nanti dialirkan ke ground tank di bawah untuk nanti dipompa lagi masuk ke toren air hujan, digunakan untuk flushing toilet dan juga siram tanaman. Nanti kita akan lihat teman-teman di belakang. Ya, jadi kenapa sih atapnya harus semiring ini? Supaya airnya cepat ngalirnya. Kalau atapnya terlalu datar, maka kan konsep rainwater recycle-nya tuh agak kurang. Dan ininya itu coran beton berarti ya Mas ya? Ini sebenarnya GRC yang di finishing pakai semen expose. Supaya kelihatan semuanya senada. Iya, makanya. Nah, ngomong-ngomong semen expose nih Mas. Ya. Ini kan kalau aku lihat antara kedua rumah ini, sebenarnya kan satu desain ya dari Mas Kavi kan? Benar. Cuman yang sini lebih banyak finishing dindingnya di semen expose Mas. Benar. Ada ceritanya nggak Mas? Baik. Sebenarnya semen expose ini kita aplikasikan di dua-duanya. Gitu, kita propose ke klien. Salah satu pendekatan sustainable-nya adalah kita berpikir penggunaan cat dalam konstruksi itu sebenarnya cukup masif, Mas. Kami rasa ini satu hal yang mampu mereduksi konstruksi juga. Gitu. Satu lagi mungkin gini, jadi kalau Mas lihat sebenarnya di lantai 2 itu paling depan toilet master ya. Nah, terus pertanyaannya kenapa sih ada kaca gitu? Di bawah, kayak di bawah roster ini itu juga kaca gitu ya. Dari konsepnya sendiri kita pengen floating ya bangunannya, jadi agak melayang melawan gravitasi, kaca malah ditumpuk sama beban yang berat gitu. Jadi ada efek dramatis yang mau coba dibuat di desain. Gitu. Tapi kalau yang di toilet master ini ada fungsi lain Mas. Itu untuk membuat toiletnya nggak terlalu lembab. Jadi cahaya tetap masih bisa masuk, tapi juga ini ya Mas ya nggak bening ya, nggak kaca bening ya. Jadi tetap privasi tetap terjaga ya. Gitu. Boleh kita sambil masuk Mas. Nah ini kalau aku bilang entrance juga cukup menarik Mas, karena nggak langsung ketemu pintu yang masif. Ya. Tapi pintu yang masih terbuka juga. Kenapa nih Mas dibikin kayak gini Mas? Iya, jadi kalau kita buka pintu ini sebenarnya masuknya ke taman ya. Dan taman ini hampir tidak punya akses angin masuk kecuali dari depan sama belakang. Kenapa kita usulkan untuk dibuka juga? Supaya anginnya lebih leluasa masuk dari selatan dan juga dari utara. Dari ruang servis sana juga tetap masih bisa masuk gitu sih. Oke. Boleh kita masuk nih Mas? Ya. Ini cukup menarik juga Mas. Jadi ketika dibuka seperti yang Mas bilang tadi, langsung taman, tapi areanya langsung area terbuka ya di living diningnya ya Mas? Benar. Ya? Jadi mungkin agak berbeda dengan beberapa rumah umumnya, masuk ke foyer, ke teras atau langsung ruang tamu gitu ya. Jadi tidak hanya secara fisika bangunannya kita pikirkan dari unsur bioklimatiknya, tapi juga unsur psikologisnya kita pikirin. Jadi kalau dia masuk ada surprising loh, malah masuknya ke taman bukan ke rumah. Iya. Jadi efek itu yang mau kita coba ciptain di rumah ini gitu. Dan terus ini juga kalau aku lihat ternyata ada tempat sampahnya juga dipisahkan juga nih sama Mbak Nada kayaknya. Ini untuk tempat sampah kering ya. Benar. Jadi menurut cerita beliau lebih ahli di bidang sustainable, itu sampai idealnya 9 pemilahan sampah gitu ya. Jadi sebenarnya kita cukup bersyukur dan berkah banget ketemu beliau Mbak Nada karena sevisi gitu ya dalam mendesain rumahnya. Kan juga tadi di balik layar ada ceritanya juga gimana sampai Mbak Nada memilih Mas Kavi ya. Sebagai arsiteknya di rumahnya, karena banyak faktor yang diperhitungkan juga yang dari itu tadi ya Mas ya, simulasi. Nah ngomong-ngomong nih simulasi ini ada yang menarik juga karena udah langsung dibahas nih, disebut. Kita kesini lagi Mas. Siap. Gimana tuh Mas? Jadi katanya ketika mau mendesain rumah ini pakai simulasi dulu. Simulasi apakah itu? Baik. Jadi mungkin spoiler dulu ya bahwa sebenarnya semua arsitek yang saya tahu pasti dia care about sustainable, pasti dia mikirin lah sirkulasi udaranya, pencahayaan alaminya gimana supaya kita nggak boros AC, boros lampu gitu. Nah, kita berusaha deep menyelam ke sisi itu lagi Mas, karena data yang kita dapat 40% emisi karbon di dunia, 40%-nya dari bangunan dan konstruksi. Jadi sebenarnya kita berpikir mencoba lebih wise ya, lebih bijak lagi dalam mendesain. Sebenarnya kita bisa nggak sih meminimalisir angka tersebut, karena 40% tuh besar banget gitu. Ya. Jadi momok lah buat kita yang bergerak di dunia konstruksi. Nah, salah satu yang kita pikirkan adalah gimana sih desain itu bisa lebih
menghemat energi gitu ya, AC, lampu, kipas angin dan alat mekanis lainnya gitu. Dan ternyata ini bukan pertama kali kita yang melakukan gitu ya, dan sudah banyak arsitek-arsitek di Indonesia dan juga di luar mengenalkan namanya teknik BPS, Building Performance Simulation, Mas. Oke. Gitu. Apa sih BPS? Jadi BPS itu desain yang sudah kita running, uji dulu performanya. Dan apa patokan cukup dan tidak cukupnya? Ada banyak. Kalau di Indonesia ada SNI. Ya. Gitu. Jadi aliran udara standarnya tuh berapa sih range-nya? Cahaya alami, lux-nya berapa sih nilainya? Kelembabannya berapa sih nilainya? Itu semua ada standarnya yang berusaha kita penuhi di dalam desain. Nah, setelah kita simulasikan, kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di simulasi tersebut. Gitu. Contoh, wah ruang ini ternyata nilainya terlalu gelap. Berarti jendelanya harus lebih besar. Tapi menariknya, jangan sampai juga kita tidak balance. Jendela kita besarin, ternyata panasnya terlalu banyak gitu. Mereka meng-hire kita untuk sesuatu yang tidak hanya sekedar memenuhi ruangan mereka, estetikanya yang mereka inginkan, tapi juga kenyamanan thermal dan gimana nih kita sama-sama lebih bijak untuk mencintai lingkungan dan berusaha mengurangi si angka 40% itu dari hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan gitu, Mas. Komplit sekali ya teman-teman. Ternyata panjang. Jadi kalau yang aku tahu biasanya cuma bikin produk ya Mas, bikin produk banyak trialnya, testingnya. Ternyata ini bikin rumah juga di perhitungan sekali ya Mas, sampai disimulasikan. Nah tapi berarti aku mau tanya nih Mas. Ya. Ketika proses pendesainannya itu kan juga cukup panjang tadi. Berarti ketika pembuatannya juga makan waktu yang lebih lama atau gimana? Sebenarnya kalau di project-project kita ya, ini in total sekitar 150 meter persegi, nggak besar banget, compact 4-5 bulan. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda jauh mungkin ya dengan teman-teman arsitek lainnya dalam mendesain. Cuma memang mungkin karena kita sudah melakukan itu secara template, artinya untuk simulasi A kita udah siap template-nya, simulasi B udah tinggal ganti 3D aja. Dan itu membuat proses ini sebenarnya nggak butuh makan waktu yang panjang banget gitu. Jadi itu sih yang mungkin bisa menjawab pertanyaan. Iya, dan enak sih. Jadi lebih terukur. Setuju Mas. Ya. Nah, kita lanjut ngebahas ininya dulu ya Mas ya, desainnya. Berarti sini adalah sini sini living dining dan kitchennya di belakang. Dan memang tidak dikasih pintu Mas. Iya. Langsung ketawa Mas ini Mas. Jadi agak kesini Mas. Salah satu yang paling unik gitu ya mungkin dari rumah ini yang nggak ada pintunya gitu. Kenapa? Karena sudah ada pintu di depan dan kita pengen livingnya lebih luas lagi dari tadinya cuma 3 meter sama decking 4 meter. Kita pengen buka lagi jadi 8 meter gitu. Dan karena tadi ya sebenarnya ada bioclimatic, ada lagi nanti istilah namanya biophilic. Nah, itu hal yang lebih intangible juga perlu didesain gitu ya. Salah satunya adalah menyatunya rumah dengan alam gitu. Jadi benar-benar living dan inner court ya jadi satu kesatuan gitu. Tanpa ada disekat-sekat gitu ya Mas ya. Gitu. Klien kita itu di sini ada 4 orang, 2 orang tua dan 2 anak. Itu mostly aktivitasnya di rumah. Anak-anaknya pun homeschooling. Pastinya butuh space yang lebih lega lagi. Paling nanti PR-nya, challenge-nya gimana kalau lagi terik matahari, jam 12, jam 1-an, sama lagi heavy drain. Nah, kita punya satu fitur di rumah ini sebenarnya ada blinds gitu, roller blinds. Jadi ini cukup ditarik aja. Apa blinds khusus outdoor ya? Ya, khusus outdoor. Heavy drain, lagi cuaca ekstrim banget ya, kita tinggal tutup semua. Tapi kan sebenarnya ini poros ya, jadi masih bisa bernafas. Dan klien tetap bisa nyaman di dalam lagi hujan gitu ya. Jadi memang di Jakarta Selatan cuma vibes-nya pengen rasa lebih kayak di suburban lah ya, pikiran-pikiran. Asik sih. Mana ditambah ini lagi mendung, angin juga dari tadi lagi kenceng nih. Mendukung ya hari ini. Terus juga tadi kita di balik layar ini ya Mas ya, dapat bocoran dari Mbak Nada nih. Ternyata tanaman-tanaman yang ditanam di sini kebanyakan tanaman yang bisa dimakan. Ini sebenarnya baru yang kecil-kecil ya, yang lebih banyak lagi nanti di taman belakang. Nanti kita lihat, menarik itu. Iya.
Ada satu fitur lagi Mas, mumpung lagi di sini nggak kelewatan. Jadi untuk sisi yang menghadap matahari secara langsung, timur dan barat, itu perlu ada treatment khusus. Oke, ini ke timur sini ya? Ini timur. Oke. Jadi salah satu fiturnya adalah yang putih-putih ini sebenarnya double wall. Oke. Jadi dindingnya double, itu untuk membantu menahan panas dari luar. Kalau istilah di arsitekturnya namanya cavity wall ya. Gitu. Kalau di barat karena dia udah side tetangga itu cukup pakai dinding dengan lapisan khusus sih. Dia semacam heat guard ya. Oke, Gitu. semacam heat guard ya. Jadi untuk mereduksi panas yang masuk gitu ya. Benar. Oh keren, ternyata sampai dibikinin double wall gini ya. Nah, untuk yang belakang ini miringnya ke taman atapnya. Jadi kalau yang depan itu ke depan, yang sisi sini ke taman miringnya. Oke. Tetapi tetap kita pakai talang. Keren. Oke, ada lagi Mas, mungkin dari segi desainnya yang perlu kita bahas lagi nih. Kayaknya ada yang menarik tuh kalau aku lihat di sebelah situ kan tiba-tiba ada bukaan ya Mas? Bukaan, ya. Jadi konsep bioclimatic ini dimulai dari komposisi bentuk bangunannya dulu ya. Oke. Jadi fitur rainwater harvesting, terus fitur kayak misalnya beton berpori atau area-area material-material yang meresap untuk air, itu sebenarnya additional. Oke. Yang pertama, bangunannya dulu harus sepasif mungkin atau sehemat energi mungkin lah ya, kayak gitu. Salah satu yang khas banget dari desain bioclimatic yang disebut dengan cerobong. Rumah ini dan rumah sebelah dan banyak sekali desain-desain yang kita buat lalu membuat namanya cerobong. Data yang kita lihat dan mungkin kita tahu bersama juga bahwa angin kan nggak statis, nggak dari selatan mulu. Betul. Nggak dari utara, nggak dari timur mulu. Nah, kalau dia nggak statis, berarti kan ada waktu-waktu di mana dia nggak masuk ke dalam. Dia cuma ngalir di sana aja. Terus gimana sih supaya dia mengalir ke dalam? Di desain bioclimatic atau desain pasif ada yang namanya cerobong dan tekniknya namanya stacking effect. Stacking effect itu apa? Jadi cerobong ini itu kita buat 9 meter dari lantai kita berdiri tinggi. Oh wow. Dari lantai 2 masih naik lagi ke atas sekitar 1,7 meter. Semakin cerobongnya itu tinggi, dia akan semakin kuat untuk menarik udaranya, Mas. Angin itu adalah udara yang bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Atau dari suhu yang rendah ke suhu yang lebih tinggi, kebalikannya. Jadi di bawah itu kan udah pasti dia suhunya lebih rendah. Dibandingkan yang kena matahari langsung di atas. Jadi semakin dia ke atas, semakin dekat ke matahari kan dia semakin panas. Meskipun angin nggak statis, dia selalu berubah-ubah, itu tetap kita alirkan masuk ke dalam. Tingginya itu juga nggak main-main tuh Mas, tergantung volume ruangannya sebesar apa. Kalau volumenya besar banget, ya berarti perlu lebih tinggi lagi gitu. Dan berarti kan otomatis tetap di atas tetap ada ini ya Mas ya, aliran buat udaranya keluar kan? Betul. Nanti kita bisa lihat di lantai 2 itu ada grill untuk ngelepasin udaranya keluar. Wih, keren banget. Oke, sekarang bergantian sama aku ya Mas. Kita sekarang mungkin mulai bahas dari interiornya nih Mas. Boleh. Jadi kalau interior gimana sih ngomongin nilai sustainable-nya gitu ya. Banada tuh sebenarnya atau klien kita udah punya rumah sebelumnya. Sebenarnya bisa nggak sih seminim mungkin kita buat furniture atau membeli furniture baru. Mostly di ruangan ini kita bisa lihat bersama hampir tidak ada item baru dari rumah sebelumnya. Jadi ini sofa lama, TV lama, kredensa lama, dining table lama. Yang baru hanya custom kitchen. Gitu. Nah, kenapa? Karena kan kitchen ya dia harus fit in ya sama di layout yang baru gitu. Jadi perlu dibuat baru. Salah satu fitur sustainable juga di bawah ada grease trap, Mbak. Oke, boleh dilihat, Mas? Boleh. Nah, di sini jadi ada grease trap untuk menangkap lemak ya dari kita mencuci piring dan sisa makanan. Nah, ini sebenarnya fitur kayak gini idealnya hanya di bangunan restoran atau F&B gitu ya. Tapi ini kita pakai juga ke rumah supaya kita ke lingkungan lebih green lagi gitu, lebih ramah lagi terhadap lingkungan. Kita nggak ngebuang limbah 100% kita ke lingkungan, tapi kita tangkap dulu dan nanti bisa kita antisipasi lah supaya ke lingkungan kita lebih ramah. Lebih cinta lingkungan. Gitu, Mbak. Keren banget sih. Aku baca juga untuk produk-produk, maksudnya yang digunakan ini recycle juga, Mas, dari kayu-kayu recycle. Itu yang mana aja, Mas, yang dimaksud? Benar. Jadi
di antara sebenarnya ada di lantai 2 ya, recycle pintu. Jadi bahkan sampai elemen kayak sanitary, terus juga pintu, kamar itu juga dibawa dari rumah lama, Mbak. Gitu, supaya mana sih, jadi benar-benar kita tidak berpikir hanya secara desain, tapi sampai ke konstruksinya kita bisa tekan nggak sih emisi karbonnya gitu. Jadi supaya itu tadi lebih ramah lagi terhadap lingkungan dan ramah juga terhadap kantong sebenarnya. Oke, dan ini kalau misalnya aku lihat juga jarak antara lantai sampai ke ceiling nggak terlalu tinggi juga ya? Benar. Yang perlu pertama kali dipastikan adalah sirkulasinya jalan gak nih, adem gak nih masuk ke dalam rumah. Baru kita ngomongin tinggi plafon dan lain-lain. Nah ini mungkin skylightnya nggak cuma udara yang tadi kita jelasin, udara, ya. Tapi cahaya juga ngebantu nih. Di jam-jam udah mau ke jam 12 sekarang, ini cahayanya mulai masuk. Tapi sayangnya sebenarnya ini plus minus ya. Mendung kita dapat suhu yang lebih enak. Tapi itu tadi cahayanya agak kurang. Jadi di syuting kali ini lampu kita nyalain sedikit gitu ya. Tapi sebenarnya pada aktivitas sehari-hari bisa jadi ya nggak perlu terlalu dibutuhkan lampunya karena udah terbantu skylight yang kita buat cerobong tadi cukup panjang. Dan juga kita langsung connect ke inner court, jadi cahayanya cukup gitu. Dan dari tadi kita bahas di sini nih di lantai 1 yang berasa banget ademnya sih. Gitu ya. Oke, karena area indoor outdoornya menyatu ya Mas ya, nggak ada sekat, bener sih jadinya adem, enak gitu, syahdu. Bukan serasa di Jaksel sih ini, serasa di mana gitu. Oke, mungkin kita ada lagi nggak Mas yang mungkin mau dibahas nih di lantai 1 ini? Iya, lantai udah cukup panjang ya, tapi menarik banget bahasannya nih. Lantai 1 sebenarnya simple banget, open plan, terbuka, cuma ada satu studio dan powder gitu ya. Studio untuk, karena tadi kerjanya hampir semua di rumah, sama di belakang ada service gitu ya. Sisanya semua kamar-kamar di atas, layoutnya sangat simple sih. Oke, untuk pintunya juga dibikin seamless aja gini ya Mas? Iya, seamless. Menyatu dengan dinding ya Mas? Dengan dindingnya. Dan sama finishingnya. Ini adalah HPL teman-teman nih, kita lihat pinggirannya sini. Juga kelihatan ya. Tapi emang ini dipilih warnanya bener-bener yang sama ya Mas? Bener. Semirip mungkin. Iya, kita cari yang semirip mungkin. Pertimbangan HPL sebenarnya durabilitas juga ya. Dan ini sih, kita harus punya resource tukang yang benar-benar telaten banget. Setuju banget sih itu. Gitu. Jadi desain itu kadang udah arsitek mau kayak gini, cuma sebenarnya kita harus lihat juga siapa sih yang nanti bakal ngerjain gitu. Jadi kalau kita paksain pakai semen expose juga, ya kalau nggak terlaten nggak akan serapih ini sih. Benar. Dan ini pun kalau misalnya nggak dideketin emang kelihatannya sama aja gitu ya. Sama-sama expose. Mungkin kita sekarang naik ke lantai 2-nya Mas? Boleh Mbak, silakan. Nah, sampai di sini ternyata masih ada buat udara masuk lagi nih Mas. Benar, jadi itu tadi ya, bagaimana si cerobong ini itu harus banyak inlet udara masuk. Cuma di simulasi kita rasa ini kurang kenceng nih Mbak untuk ngedorong udaranya. Ternyata dia masih butuh inlet lagi. Nah, jadi desain berangkat dari temuan-temuan yang kita dapati di simulasi gitu. Oh, ternyata satu hal yang bisa kita lakukan adalah dari depan, dari sisi selatan. Ini untuk ngebantu dorongan udara yang outletnya ke cerobongnya. Kurang lebih sih seperti itu, Mbak. Tapi benar sih, bahkan di sini tuh berasa banget kalau kita berdiri di sini tuh anginnya masuk. Dapat banget gitu ya Mas di sini. Area tangganya juga jadi terang ya Mas, dapat dari atas, dari sini juga. Nah, tapi untuk material di tangganya ini Mas, pakai apa aja nih? Jadi untuk tangga pakai SPC. Memang dibedakan ya dengan lantai yang di bawah ya? Ya, dibedakan. Tapi secara overall tone-nya tetap dibuat selaras gitu. Tetap menyatu ya, warna-warnanya coklat kekayuan, semen expose, seperti itu semua finishingnya. Oke, kita lihat di lantai 2 ya Mas? Ya. Berarti untuk di lantai 2 ini isinya kamar tidur ya Mas Kavi? Benar, ini ada 3 kamar tidur, 1 master bedroom di depan. Dan mungkin sedikit bahas juga sampai ke hal-hal detail terkait dengan railing ya. Railingnya juga perforasi supaya nggak ngeblok angin gitu ya. Supaya dia anginnya bisa tetap lewat gitu. Lagi-lagi furniture dari rumah lama semua gitu ya. Jadi benar-benar ya? Jadi kita mungkin namanya lebih ke apa adanya gitu. Estetika yang terbentuk dari kehidupan klien sebelumnya gitu. Jadi nggak terlalu yang kita tampil
mewah-mewahan gitu ya. Dan nggak cuma estetik aja, Benar. tanpa fungsi gitu ya Mas ya. Yang terpenting lagi-lagi nilai sustainable-nya. Nah ini yang tadi kita ceritain di bawah ya, Mbak Mas, bahwa pintunya ini juga dari rumah lama nih. Jadi kalau kita lihat memang warnanya agak belang-belang gitu. Cuma ya itu tadi kita coba tampil apa adanya. Ini bagian dari mereduksi di fase konstruksi juga. Nah, ada yang menarik juga sebenarnya jendela ini. Mungkin agak jarang sebenarnya ya rumah yang jendelanya kok di dalam, menghadap ke dalam rumah. Tapi ini sebenarnya fungsinya adalah kalau kita buka semua kamar ada jendelanya. Itu angin yang masuk dari taman itu harapannya bisa keluar ke cerobong juga. Meskipun kalau pintunya lagi ditutup gitu. Makanya ada jendela, ada second window di sisi kanan kita ini gitu. Oke, nah untuk jendela di sini pun juga cukup unik ya Mas ya, nggak terlalu tinggi, berarti mempertimbangkan cahaya yang masuk juga gitu ya Mas? Iya, sebenarnya ini sekaligus ngejelasin dua hal. Yang jendela sini sama juga skylight yang ada di kanan ya. Jadi kita harapannya itu tadi desain bioclimatic itu harus balance antara cahayanya oke, cukup, tapi kalau terlalu lebar lagi panasnya terlalu over gitu. Nah, gimana sih caranya? Caranya kita berusaha main kayak ketinggian. Jadi kita hitung dari sudut sana matahari tuh nggak terik langsung masuk dalam ruangan, tapi cahayanya cukup masuk. Wah, lengkap banget ya penjelasannya. Ini kali ini daging emang ya, daging semuanya dari Mau Mas. ke toilet, Mbak? Iya, lupa. Aku mau keluar malah. Oh ini, Daging mulu. iya daging mulu. Enak soalnya daging ya. Di sini toiletnya. Iya. Kita bersyukur banget ketemu kliennya yang juga sustainable enthusiast gitu ya. Salah satunya adalah mereka punya pakaian sedikit mungkin gitu. Jadi nggak perlu yang walk-in closet besar-besar banget. Bahkan segini aja udah jadi lemarinya mereka gitu ya. Cuma mungkin konsepnya lebih terbuka aja dan nggak butuh banyak rak-rak gitu ya. Dan ini adalah toiletnya. Silakan Mas. Sampai ke ruang toilet, kita coba pikirkan juga kenyamanannya Mas Mbak. Gimana pencahayaannya cukup dan ternyata di bawah kita tambahkan lagi untuk bukaan. Sebenarnya lebih ke cahaya aja, kaca mati, supaya toiletnya nggak terlalu lembab gitu ya. Jadi kenapa dia floating seperti ini? Karena area basahnya kan cenderung di bawah gitu ya. Walaupun secara intensi desain juga kita pikirin kita pengen lebih floating juga nih bangunannya, jadi ada efek dramatis. Nah ini kita ada tekukan maju ke luar supaya ini bisa jadi tempat toiletrisnya sih kayak gitu. Dan juga emang unik banget ya. Ya untuk naruh si water heaternya. Iya loh, water heater aku baru kali ini Mas. Sejajar sama aku gini. Biasanya kan di atas ya Mas ya. Nah dari atas ini juga kita bisa ngelihat ke bawah itu tadi ya Mas ya. Benar. Berarti. Jadi lebih interaktif juga ya rumah ke bawah. Nah ini cerobong ini aku tambahin infonya mungkin ya. Boleh. Jadi sebenarnya Mbak Mas dari zaman Mesopotamia, Waduh. zaman dulu banget itu Udah lahir ya Mas? Udah lahir. Teknik cerobong bisa banget kita terapin di tropis juga gitu. Kok cerobongnya nggak nerus sampai ke atas, ke depan gitu ya. Dia stop sampai sini. Nah kita juga sebagai arsitek yang kita punya idealisme nih di nilai bioclimatic tadi tuh Mbak. Cuma kan kita juga harus pikirin estetika nih Mbak. Kalau ini diterusin sampai ke depan, dari depan tuh agak aneh fasadnya. Tiba-tiba ada cerobong, kebayang. gitu kan. Berarti ini tadi kamar ya? Ya, ini kamar anak-anak. Anaknya ada 2, anak laki-laki kan anak perempuan, jadi harus dipisah. Tapi sebenarnya bangunannya kompak banget. Kamar anaknya cuma 3x3. Ya, ini koridornya asnya 1 meter, terus ke dinding sini juga 1 meter. Jadi lebar bangunannya cuma 1, 1, 3 gitu ya. Jadi cuma 5 meter doang. Kompak banget. Tapi di sini berpapasan sama orang juga masih cukup. Masih. Gitu. Nah kalau ini Mas berarti pintu menuju ke? Toilet sharingnya mereka berdua. Oh, gitu. Oke. Kita lanjut lagi Mas ke bawah. Siap. Sekarang aku udah sama Mbak Nada, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih Mbak. Oke, saya Nada, saya yang punya rumah. Oh iya, udah Mbak gitu udah aja. Gitu aja ya. Nah ini sekarang mau diajak kemana Mbak Nada? Kita ke belakang ya. Oke.
Gitu. Jadi di belakang sini ada, jadi di sini aku ART-ku tinggal sama keluarganya, sama anaknya, sama suaminya juga. Jadi lokasinya di belakang sini. Nah, ini ruangannya dia. Sama di belakang ada kebun pangan sama kandang ayam. Wow. Nah, seperti ini. Ternyata di belakang masih sangat luas ya, Gitu. teman-teman. Ini ada apa aja, Mbak? Di sini ada terong, terus ada kemangi. Nah, di sini tuh ada, ini ada namanya gingseng Jawa. Ini tanaman yang dia numbuh-numbuh sendiri. Terus kalau kalian potek, nanti dia tumbuh lagi, bercabang. Ini yang suka temu di kalau makan-makan di Aice gitu loh, yang buat ini ya ternyata ini, ya. Ini tuh nggak tanam sekali, tumbuh berkali-kali, nggak perlu disemai lagi. Oke. Gitu. Jadi aku banyak tanam kayak gitu. Ini juga bayam Brasil sama. Ini juga sama kayak gitu, tinggal dipotek atasnya, nanti dia tumbuh lagi. Ini bisa ditancepin, tumbuh lagi. Gitu. Akhirnya aku banyak tanam yang kayak gitu. Ada yang udah siap panen. Kayak ini nih. Terongnya kayaknya udah dipanen nih tadi yang gede. Tuh ini ada nih satu. Tuh. Jadi sampah dapurku nggak ada yang aku buang. Semuanya kalau dulu dikompos. Kalau sekarang masuk ke kandang ayam, dimakan sama ayam, nanti aku dapat telur. Oke, tapi Gitu. selain itu tadi kan juga aku ngedenger dari Mas Kavi. Jadi air hujannya ditampung. Betul. Jadi kan di Jakarta ini kita semua rata-rata, apalagi di sini ya, di sini tuh kita masih pakai sumur bor. Jadi aku merasa bertanggung jawab untuk memakai air secara sadar lah. Nggak boleh, jangan misalnya kalau nge-flush sayang banget pakai air bersih kan. Padahal kita hujan cukup berlimpah. Jadi kita makanya putusin untuk menampung air hujan, dipanen untuk nge-flush sama siram tanaman. Jadi nggak pakai air bersih. Nah ini yang dari talang semuanya sama dari dak, air AC juga semua di sini. Oke. Kumpul jadi satu. Ini tuh buat namanya first flush. Jadi kalau hujan pertama kali turun itu kan kotor airnya. Jadi dibuang dulu di sini. 10 menit nanti ada bola. Nanti bolanya naik ke sini, plup. Baru ini ke GWT di sana. Ada di bawah tanah ini ada groundwater tank namanya. Terus nanti dia naik ke atas lagi. Itu ada 2 toren di atas. Nah, yang kiri air bersih, yang kanan air hujan. Keren banget. Jadi Gitu. air hujannya juga nggak terbuang sia-sia. Iya, tapi di sini juga memang semua permukaan kita punya resapan. Jadi yang kalau pakai atap kan dia nggak bisa meresap ke beton, nggak bisa meresap ke tanah. Iya, ke tanah. Makanya aku pakai rainwater harvest. Kelebihannya kita resapin. Aku punya 4 bak resapan di sini, gede-gede di dalam situ, gitu. Keren banget, semua-muanya ya, nggak cuma konsep rumahnya, Mbak Nadanya juga ternyata keren. Nah itu ada kandang ayam tuh, yang tadi kita bahas di sini. Iya. Berarti ini yang ngerawat juga Mbak Nada sendiri atau suami? Enggak, dibantuin Mbak Rara. Oh, Mbak Rara itu oke. ini dia. Jadi di sini ada ayam-ayamku 3 betina sama 1 jantan. Kamu tau nggak? Kalau ayam itu kalau mau bertelur nggak perlu ada jantannya, nggak perlu ada jagonya. Bisa bertelur. Oh gitu. Kamu nyium bau-bauan nggak di sini? Nah itu yang baru aku tanya juga sebenarnya. Aku deket sampai sedekat ini tuh nggak ada bau sama sekali. Iya, ini kandang ayamnya tidak berbau karena Boleh dibocorin Mbak rahasianya, Iya, Mbak? kita nerapin proses konsep mengompos di sini. Jadi kalau ngompos itu kan alam itu secara alami mendekomposisi sampah-sampah yang seger. Nah, pup ayam itu kan sampah seger ya. Kalau dia bertumpuk-tumpuk aja, dia bau. Tapi kalau kita kompos di dasaran kandang ini, dikasih material coklat, nanti sama ayamnya dieker-eker juga, kan ayam suka ngeker-ngeker tuh. Iya. Tapi makanya ayamnya harus jalan-jalan. Kalau dikurung, kayak kandangnya kecil kan dia nggak bisa melakukan pengadukan, nanti bau juga. Kalau ini dia jalan-jalan, dia pup, nanti diaduk-aduk, jadinya nggak bau. Dan ini nggak pernah dibersihin kandangnya. Oh gitu. Nggak, dasaran kandangnya kalau udah setahun, aku nanti tinggal panen buat pupuk lagi. Jadi muter-muter aja di Muter rumah semuanya ini. ya? Iya, jadi aku nggak perlu beli pupuk, aku nggak perlu beli telur, aku nggak perlu beli cabai gitu. Semuanya dari sampah dapur, muter-muter. Jadi aku nggak buang sampah juga ke depan. Gitu. Oke Mbak Nada, kita ke dalam lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke rumah sebelahnya nih ya Mas, ke rumah orang tuanya Mbak Nada. Iya. Bedanya apa nih Mas? Baik, jadi sebenarnya secara umum sama ya konsepnya bioclimatic, bukaannya juga ke arah timur gitu. Entrance-nya juga sama, masuk ketemunya taman gitu, bukan foyer, bukan ruang tamu. Mungkin langsung ke Ini Mas kayaknya yang menarik ya. juga. Yang paling ini ya, viral kali ya kemarin di sosmed. Perhatikan air ini ya. Kemana ya perginya? Aku ulangi lagi ya.
airnya meresap ke beton. Kok bisa? Jadi kita ada request dari klien, tetap untuk konsep sustainable, zero runoff, nggak ngebuang air ke lingkungan secara langsung, itu harus dipertahankan. Tapi harus lebih low maintenance dan bisa digunakan aktivitas ngumpul juga. Dan ruangan living ini dirasa kurang cukup besar gitu ya. Nah, akhirnya jadi di-extend ya sampai sini. Nah, di-extend gitu. sampai sini, gimana cara nge-extendnya? Kayaknya nggak mungkin kalau pakai rumput atau apalagi split kayak rumah tadi gitu ya. Cuma kita ngusulin beton berpori, Mbak. Jadi beton berpori itu dia seperti beton pada umumnya, cuma dia berpori sehingga air itu menyerap lebih cepat masuk ke dalam tanah kita dan low maintenance banget. Keren. Mungkin sekarang kita lihat dalamnya nih, Mas. Boleh. Cafe. Aku mau ngeliat bedanya soalnya. Ya, kita bisa lihat perbedaan dari penerapan bioclimatic yang tadi kita ceritain di rumah sebelah ya, Mbak. Jadi secara horizontal kita bikin lebih luas juga gitu. Bahkan tidak hanya secara horizontal, kita juga membuat kesan luasnya secara vertikal, Mbak. Gitu. Jadi tembus sampai ke lantai 2, ini void yang besar di communal living ini gitu. Cuma sebenarnya prinsip ruangnya sama ya. Ada ruang TV, ruang makan, sama dapur. Cuma di switch tempatnya. Dapurnya dekat ibu, karena ibu itu salah satu koki dan pernah ikut Master Chef juga beliau. Oh iya? Iya. Nah, di sini yang berbedanya lagi dari rumah sebelah adalah rumah ini masih pakai AC di communal living-nya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan di sana ada satu AC yang kenapa perlu ada, karena balik lagi ke usernya lagi nih, Mas Mbak. Oke, kita mungkin langsung lihat ke atas, karena ada yang menarik juga tadi katanya Mas. Boleh, di atas. boleh. Nah, ya. ini dia pakai rem di sini ya, Mas ya. Kenapa pakai rem? Karena ada satu anggota keluarga juga yang butuh pakai rem, gitu. Dan dia persis di atasnya ada skylight dan cerobong yang tadi kita bahas juga di rumah sebelah. Cuma kayak kita agak kelewat di rumah sebelah itu, kita belum jelasin ada grill atau buangan udaranya. Nah, itu tuh di rumah ini dan di rumah sebelah juga ada. Pertanyaannya, dia masuk air apa enggak di atas? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena dia didesain miring 45 derajat dan kerapatannya kita jaga, tapi udara bisa keluar dari dalam rumah gitu. Nah, ini simpel aja, cepet aja mungkin. Sama kiri itu kamar, kanan itu kamar-kamar juga gitu. Di sini ada ruang kerja dan ruang kumpul bersama. Panjang banget loh ini. Panjang banget. Sampai sana loh. Sampai sana. Berapa orang? Seru banget ya Mas pembahasan hari ini. Super lengkap, detail semuanya dari Mas Kavi. Terima kasih banyak loh Mas sudah ngajakin kita collab. Ya, kita seneng banget pokoknya bisa main ke sini ngelihat hasil karyanya dari Serasa Arsitek. Keren banget. Moga ntar ke depannya bisa collab lagi ya Mas. Amin. Terima kasih banyak juga Mbak Miftah dan Mas Wicak. Nah, kalau teman-teman ada yang mau pakai jasanya Serasa Arsitek bisa menghubungi kemana, Mas? Baik, kita so far paling banyak dicari di Instagram ya, Mbak ya, di @serasa.arsitek seperti itu. Nanti ada bio-nya, ada link tree kita, di situ ada website, ada admin untuk WhatsApp juga. Oke, langsung ke sana aja berarti. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Miftah Jana dan Inspira Homes, dan TikTok kita Wicak Miftah. Bye bye. Kita lanjut lagi Mas ke bawah. Siap. Jantan, kamu tau nggak? Kalau ayam itu kalau mau bertelur nggak perlu ada jantannya, nggak perlu ada jagonya. Oh gitu? Heeh. Aduh, aku jadi kelihatan bego nggak sih ini? Tapi